Bismillah. Ya, selamat pagi ya. Ini masih pagi. Di video kali ini gue harusnya ngelanjutin yang soal misogini kemarin yang di Aiknya Lombok Barat kemarin. Tapi ada satu bahasan yang kayaknya ini ya sangat lebih urgent untuk diangkat saat ini terkait kasus di cabang olahraga futsal Porprov Jawa Timur 2023 antara Kabupaten Blitar dan Kota Malang. Ini sangat tidak layak ditiru, tapi gue akan berbicara beberapa hal yang semoga ini bisa menjadi solusi yang baik untuk kedepannya. Oke, bismillah, saksikan terus. Ya, sebagaimana yang sempat gue bahas tadi di awal, ya gue terus terang kaget karena gini ya, mungkin background sedikit. Ini kan cabang olahraganya futsal, yang dimana hidup gue dengan futsal itu sudah saling melengkapi sejak gue kelas 3 SD 2007 kalau nggak salah. Gue ikut ekskul futsal pertama kali, yang gue bilang ini apa nih, kok bola tapi kok namanya futsal. Nah itu kurang lebih perkenalan awal gue di ini ekskul di SD Islam Amalina di sekolah gue di Pondok Aren, Tangerang Selatan waktu itu 2007 ya, gue kelas 3 SD. Nah, dan itu terus berlanjut sampai gue pernah ada di masa, terutama di zaman gue kuliah itu kayaknya kalau seminggu itu kan 7 hari ya. Dalam 7 hari itu kayaknya gak mungkin 7 hari berturut-turut gue tidak main futsal sama sekali rasanya pada masanya gitu. Ya seperti itu. Jadi gue pemain pernah, pelatih pernah, wasit pernah, terus panitia pun pernah, hanya sekedar nonton pun pernah. Yang gue belum pernah itu hanya jadi sponsor di satu acara turnamen futsal tuh gue belum pernah. Tapi pernah juga ini, bazar. Jadi ada turnamen futsal tapi ada bazarnya. Nah, gue pernah ngisi bazar bareng orang tua gue sih waktu itu. Jadi kurang lebih cukup kompleks lah hidup gue dengan futsal. Itu dengan olahraga pada generalnya, tapi terutama pada futsal. Gitu. Sampai pada akhirnya mungkin setelah gue di Mataram gue nggak begitu berfutsal banget karena kan kegiatan di sini gue jualan dan lain sebagainya, sering explore kiri kanan gitu deh. Dan juga gue belum begitu dapat komunitas futsal di sini yang bisa gue ajak gue ada, tapi waktunya nggak nemu terus gitu. Dan sekalinya ada tapi nggak begitu rutin banget, paling sebulan sekali kayak gitu. Meskipun gue olahraga masih tetap ya, termasuk kegiatan gue kan angkat barang apa yang gue tetap melatih supaya jangan sampai gue ngangkat barang itu malah merusak tubuh. Jadi gue tetap ada treatment yang baik lah, kayak gue nggak boleh duduk sambil ngangkat barang kan, takutnya ngerusak punggung kan, seperti itu. Jadi itu kurang lebih backgroundnya. Dan nah, tiba-tiba terjadi nih Porprov Jawa Timur 2023 antara futsal Kabupaten Blitar melawan futsal Kota Malang di 8 besar. Ya, ini gue mungkin sambil mumpung lagi buka komputer PC juga bisa sambil baca. Kejadian memang sudah terlanjur viral, yang memang clickbaitnya itu adalah nendang kepala, tapi itu diklarifikasi sama pihak KONI Kota Malang, termasuk juga AFK, Asosiasi Futsal Kota Malang juga mengklarifikasi itu kalau itu sebenarnya nendang bahu, bukan nendang kepala. Oke lah kalau itunya, tetapi yang perlu dicatatkan kan memang apapun itu ini kan sebuah hal yang unrespectful gitu loh, bener-bener ya, ini mencederai nilai olahraga itu sendiri gitu loh. Dimana kita olahraga itu saling bersaing, tapi sebenarnya di situ kita saling bersilaturahmi gitu loh, kita saling bertemu. Itu kan sebenarnya hakikat olahraga yang sering, terutama FIFA sih yang paling sering menunjukkan fair play itu ya. Itu sebenarnya kita lawan-lawanan, berlawanan untuk bersahabat, itulah olahraga ya. Nah ini kan akhirnya merusak nilai tersebut, mohon maaf. Itu yang pada akhirnya kita semua sadar banyak aspek nih gitu loh
yang tapi sebelum gue mungkin bahas terlalu ke aspeknya, mungkin di sini sedikit mengulas kronologi dari, nah ini dari versi yang gue sambil cek. Ini dari mana nih ya? Gue cek dari Kompas nih, versinya Kompas. Ya, jadi matchnya ini ada di Sidoarjo. Jadi tuan rumahnya kan kalau nggak salah Sidoarjo, ada 4 atau 3 ya, Sidoarjo, Mojokerto, sama Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto. Gue inget 3 itu, sorry ya maksudnya. Pokoknya ini di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2023 itu ya. Jadi memang posisinya Futsal Kota Malang ini sudah beberapa kena kartu merah gitu. Dan juga ada pemain yang cedera, jadi dia posisinya memang kurang pemain, yang artinya dia juga lelah sebagai sebuah tim, as a team mereka lelah juga gitu loh. Jadi ini kan kebayang ya psikisnya gitu loh, fisik lelah, psikisnya ya gitu, ngelawan Blitar yang lumayan full squad. Nah, tapi di sini bisa diperhatikan Blitar Malang gitu. Blitar area, kan ada Blitar, ada Kabupaten Blitar sama Kota Blitar. Malang juga ada Kota Malang sama Kabupaten Malang. Berarti Blitar area sama Malang area itu kan sebenarnya tergolong dekat. Mungkin cuma 2 jam 3 jam, 2 jaman lah perjalanan mungkin ya. Nah, artinya secara sosial ini pemain-pemain ini mungkin udah sering ketemu, atau mungkin dia berkawan satu sama lain, entah itu di luar atau di dalam lapangan gitu. Nah, yang dimana entah itu di turnamen antar sekolah itu mereka biasa ketemu nih dan udah biasa bersaing. Tapi perlu diingat, ini kan level porprov provinsi, dan di bajunya itu bawa nama daerah, kabupaten atau kota masing-masing. Yang biasanya dia bawa nama sekolah atau bawa nama tim Tarka misalkan, ini bawa nama kota atau kabupaten, berarti kan wah ya lebih tinggi lah daripada yang sekolah aja udah sengit, apalagi bawa nama kabupaten atau kota. Itu yang jadi fakta nih gitu. Kalau ya kenapa menjadi sesengit itu karena hal tersebut itu. Nah, jadi di sini tiba-tiba dia dapat second penalty itu, karena kan udah 5 kali pelanggaran, terus pelanggaran ke-6 adalah second penalty itu di futsal. Jadi penaltinya tuh dari titik yang di tengah, agak ke tengah, bukan di titik yang biasa penalti yang normal. Itu namanya second penalty kalau di futsal, buat teman-teman yang belum tahu ya. Masuk tuh gol, dan dia pemain anak Blitar ini, Kabupaten Blitar, dia sujud syukur. Dan setelah sujud syukur terjadilah momen yang akhirnya viral ini, yaitu bahunya ditendang. Ya apapun alasannya, mau bahu, mau kepala, ataupun mau menendang dengan bola gitu loh. Ini pemain sedang sujud syukur, dan itu kan sudah game sedang tidak play, karena kan setelah gol game nggak langsung on kan, harus ada kick off lagi dari tengah gitu. Jadi bukan karena memang sedang situation play on, ini sedang play off gitu, sebelum nanti kick off lagi. Itu kurang lebih kan kayak gitu, tapi dia melakukan tindakan yang seperti itu ya. Makanya nih banyak aspek-aspek yang memang perlu kita ungkap juga gitu loh. Bagaimana si anak ini yang nomor 17 ya dari Kota Malang nih ya, si anak yang nomor 17 dari Kota Malang ini yang akhirnya sudah disanksi oleh penyelenggara dan Federasi Futsal Indonesia. Masa dia ada di Bolalop, di Instagramnya Bolalop, teman-teman Bolalop Futsal ya, yang futsal teman-teman bisa ngecek. Yang posisinya dia 2 tahun disanksi itu, 2 tahun disanksi di seluruh turnamen yang diadain oleh Federasi Futsal dan juga AFK provinsi ataupun kota. Itulah, itu kurang lebih sanksinya. Walaupun menurut orang itu bisa saja dibawa ke ranah hukum, itu kan dari law of the game olahraganya, tapi dari ranah hukum juga
menurut orang bisa dibawa karena itu ada penyisaan, kurang lebih gitu ya. Mungkin kalau untuk hukumnya silakan teman-teman yang mau coba di kolom komentar atau mau ngebahas sendiri di kontennya masing-masing, boleh banget, karena gue juga hukum kan perlu ada pengkajian lagi. Tapi nah ini posisinya adalah eh, pemain 17 Kota Malang ini gimana dengan keluarganya, gimana dengan lingkungan sekitarnya, gimana juga dengan si pemain yang dia tendang itu, apakah dia pernah punya ketersenggolan di momen sebelumnya di luar porprov ini. Itu juga perlu diinvestigasi menurut saya. Bagaimana juga keterlibatan manajemen, karena juga dari rilisnya Bola Futsal juga ada keterlibatan asisten pelatih yang memang sifatnya memprovokasi gitu loh. Jadi ya ini ya, tolong diingat, ini juga pesan buat diri gue pribadi, karena gue juga notabene bermain futsal juga gitu ya, jago sih enggak tapi main lah gitu ya, masih main. Yang jelas olahraga itu sudah ada untuk kita saling berkompetisi dengan sehat harapannya, tapi juga bersilaturahmi. Jangan sampai hal-hal seperti ini ke depannya itu nanti ya, itu malah jadi merusak nilai yang sudah baik ini. Jadi kita harus berusaha bersaing dengan sehat. Pasti kita ingin menang, dan kita punya gengsi sebagai manusiawi itu ada lah gitu loh. Tapi jangan sampai nanti entah orang tua kita, wali murid atau siapa yang menganggap udah olahraga begini malah dapat hal-hal yang nggak bagus. Jadi ya itu tadi yang jelek sama olahraganya, padahal tidak gitu. Ya kan, kalian nggak ingin kan seperti itu, kita nggak ingin ya kan. Terus akhirnya apalagi mohon maaf, ini kan yang berpersoalan kan adalah Kota Malang nih ya, Malang area yang dimana masih segar dalam ingatan kita hampir 1 tahun yang lalu gitu loh, pecah dunia tercengang dengan tragedi Kanjuruhan yang di Malang juga ya. Kanjuruhan sih Kabupaten Malang ya, tapi kan masih Malang area tuh ya. Dan perlu kita ingat, sepak bola Indonesia sebenarnya sudah setelah kejadian itu malah berangsur-angsur alhamdulillah masih lebih membaik nih. Timnas sepak bola kita mulai menunjukkan tren yang lebih positif, dan bahkan dibilang oke banget gitu kan. Terakhir lawan Turkmenistan kemarin bagus, terus di Asian Games baru kemarin juga lawan Kyrgyzstan juga ya lumayan bagus, oke, walaupun nggak begitu full tim. Nah sedang bagus nih gitu loh. Dan apalagi kalian-kalian yang juga itu kan pemain-pemain di Porprov ini kan notabene masih muda, kalian masih muda gitu loh, jenengan semua masih muda ya, sampean masih muda, ayo gitu loh ya. Saya yang dibilang masih muda aja ya, sampean lebih muda dari saya ya kan. Jadi insya Allah sampean lebih panjang dari saya gitu ya, kurang lebih ya, karena kan sampean lebih muda. Jadi ayo kita benahi lagi. Ini bukan masalah di satu atau dua pihak saja, ini adalah persoalan kita bersama. Kita harus care akan hal ini kalau memang ingin olahraga kita lebih baik dan juga bangsa kita lebih bermartabat ya. Menjadikan olahraga itu adalah wadah yang baik, dan juga positif untuk menghindari banyak hal. Mohon maaf ya, narkotika apa ya kan, pasti narkoba bahkan untuk meningkatkan beribadah dengan baik atau apa. Siapa tahu olahraga menjadi trigger untuk itu, siapa tahu loh. Jadi sebenarnya ini positif sekali harusnya ya. Itulah yang membuat kita jangan sampai hal-hal yang buruk-buruk ini merusak nilai positif itu aja. Jadi mohon maaf atas mungkin penyampaian gue yang kurang berkenan, tapi terima kasih atas atensinya.
sekali lagi gue juga berdoa semoga ini kejadian yang terakhir. Simpelnya seperti itu doanya ya. Tetapi ini juga bukan hal yang simpel. Maksudnya persoalan ini bukan hal yang simpel, dan semoga kita bisa terus berbenah atas persoalan-persoalan terjadi. Oke, sekali lagi terima kasih. Gue Malvin, insya Allah sampai jumpa di kesempatan berikutnya.